Halo semua. Di video kali ini saya ingin berbagi tentang ragam penyebab krisis ekonomi. Biasanya krisis ekonomi disebabkan karena angka inflasi yang tinggi. Bisa karena kenaikan bahan pangan, kenaikan BBM, gitu ya. Eh, Kenaikan BBM belum tentu menyebabkan krisis, tapi bisa menjadi krisis apabila kenaikannya terlalu tinggi yang tercermin di angka inflasi. Nah, ini sudah terjadi di Eropa, di mana saat ini mereka sudah bisa dikatakan, ya kalau bukan resesi ya sudah krisis. Ada juga penyebab yang lain, yaitu misalkan perlambatan yang signifikan pada ekonomi, karena mungkin sektor ekonomi utamanya tidak berjalan dengan baik. Nah, ini diperkirakan akan terjadi di US mungkin tahun depan, karena mereka punya suku bunga KPR sudah terlalu tinggi. Dan di sana sektor ekonomi utama itu salah satunya adalah properti. Tapi mungkin banyak yang nggak pernah dengar gitu ya. Krisis ekonomi itu juga bisa karena kekurangan tenaga kerja. Dan ini terjadi di Australia. Nah, seperti apa? Mari kita lihat sebagai berikut. Jadi di artikel yang saya baca dari Bloomberg ini, disebutkan bahwa Australia itu melonggarkan kebijakan migrasi imigrannya. Jadi mungkin yang tadinya misalnya 1 tahun cuma boleh masuk sekian orang, dia longgarkan, dia tambah 35.000 orang lagi gitu. Nah, kenapa? Karena di sana terjadi krisis kekurangan tenaga kerja. Lah kok bisa gitu ya? Ya mungkin kalau kita di Indonesia, waduh, Pak di sini cari kerja tuh nggak gampang ya. Di sana orang cari karyawan yang tidak gampang gitu. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita lihat latar belakangnya ya, Australia itu kalau di Indonesia, nggak cuma Indonesia sih, kalau untuk China, kemudian mungkin juga untuk Singapura, itu terkenal sebagai negara yang menjadi tujuan mahasiswa belajar di sana. Bahkan ada beberapa kota di Australia, saya ngobrol dengan orang, wah katanya saya agak khawatir anaknya sekolah di situ. Kenapa Pak? Saya tanya. Kenapa Bu? Ya di sana semuanya ngomong bahasa Indonesia. Jadi dia saya disekolahkan ke luar negeri supaya bisa ngomong Inggris, malah komunitasnya mayoritas orang Indonesia gitu. Ya, jadi ada beberapa kota di Australia yang memang sekolahnya terkenal dan banyak orang yang ke sana gitu. Nah, eh, sebagian dari orang-orang itu kan mungkin tidak semuanya orang kaya. Ada yang biasa-biasa aja yang mungkin dapat beasiswa dan sebagainya. Plus imigran-imigran juga ya, di mana-mana juga pasti ada imigran kalau di negara-negara yang sudah dianggap relatif lebih maju. Nah, orang-orang ini ketika kuliah di sana, karena waktunya mungkin lowong, karena ekonominya mungkin pas-pasan gitu ya, ya mereka kerja rata-rata, kerja part-time. Ada yang jadi kasir, ada yang jadi jaga toko, ada yang di kebun metik-metik dia punya hasil panen gitu ya, di peternakan jaga sapi-sapinya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara itu sebetulnya berkontribusi cukup besar gitu ya. Nah, waktu pandemi, lockdown ya, semuanya ketat, pindah-pindah negara jadi susah gitu ya. Kalau kita mau ke Australia waktu itu, waktu dia masih ketat, mungkin harus tes ini, tes itu, segala macam. Udah gitu sampai di sana sekolahnya juga bilang belajar dari rumah gitu, remote schooling. Nah, itu menyebabkan arus imigran yang setiap tahun begitu banyak ini berhenti. Kan orang ke sana rata-rata ya 4 tahun gitu ya. 4 tahun mungkin plus lagi 2-3 tahun dia di sana sambil cari kerja atau bagaimana. Nah, itu berhenti semua tuh. Nah, apalagi apa pandemi ini kan juga setahun sampai dengan 2-3 tahun. Jadi itu menyebabkan perubahan yang cukup signifikan. Nah, ketika sudah dibuka kembali, bisnis sudah mulai mendekati normal gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaannya yang sekarang jadi kesulitan gitu. Kenapa? Karena kalau restoran misalnya, katakan tadinya ada 20 karyawan, katakan setengahnya itu part-time, setengahnya itu karyawan tetap. Nah, karena pandemi, mungkin dikurangin jumlah karyawannya. Jadi cuma tinggal 10. Nah, tapi begitu orangnya mulai ramai kembali, itu jadi masalah. Tenaganya nggak cukup gitu loh. Orang jadi mengeluh, kok lama makanannya, kok nggak ada waitersnya segala macam. Nah, kemudian perusahaan juga buka lowongan dan ternyata mereka tidak bisa mendapatkan penggantinya dengan segera gitu. Nah,
Jadi itu menjadi suatu permasalahan. Tidak cuma Australia sebenarnya. Kalau saya baca-baca, Amerika Serikat juga mengalami hal yang sama. Bahkan tetangga kita Malaysia juga mengalami hal yang sama. Di satu sisi bagus sih. Jadi artinya lowongan kerja tersedia begitu banyak sehingga tingkat penganggurannya rendah gitu. Nah, tapi kadang-kadang pekerjaan-pekerjaan yang diisi part time itu kan artinya gajinya mungkin di bawah UMR ya, atau mungkin cuma setara UMR. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena orang-orang itu cuma cuma kerja part time kan. Jadi bahkan kadang-kadang yang ya agak curi-curi lah visanya visa visa apa? Visa mahasiswa, visa belajar itu tapi statusnya kerja gitu ya. Saya kalau nggak salah juga pernah dengar cerita kalau yang visanya adalah visa pelajar itu boleh kerja tapi ada batasan 1 minggu cuma boleh maksimal berapa jam. Nah, karena kerjanya juga tidak seperti orang full time, ya gajinya juga gaji part time. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang gajinya mungkin sekitaran UMR atau mungkin membutuhkan kerja agak kasar gitu di kebun, di ternak, itu mungkin orang lokal tidak mau gitu. Ya, karena mereka ya inginnya sih penghasilannya lebih baik. Nah, jadi itu menjadi masalah. Tidak cuma pekerjaan yang membutuhkan tenaga ya, pekerjaan yang high skill juga sama Bapak Ibu. Kadang-kadang untuk pekerjaan spesifik yang sangat membutuhkan keahlian tinggi itu tidak tersedia di dalam negeri, kita harus mendatangkan dari luar negeri. Nah, itu juga ikut pada saat pandemi diperketat semua itu juga ikut hilang. Karena repot terus terang Bapak Ibu kalau mau pindah-pindah negara dalam kondisi seperti pandemi. Belum lockdown-nya, belum apanya, budayanya, sampai di sana juga banyak yang tutup gitu ya. Nah, contoh yang serupa di Australia ini tadi saya sudah cerita, pernah terjadi di kebun sawit. 1 tahun yang lalu saya baca kalau nggak salah, kan di Malaysia itu banyak buruh migran ya dari Indonesia kita sebut TKI lah, TKI, TKW. Gak cuma dari Indonesia, dari Asia Selatan ya mungkin kayak India, kayak mungkin Bangladesh atau Pakistan, I don't know ya. Itu juga banyak orang yang istilahnya merantau ke sana. Mungkin sebagian legal ya melalui jalur agen penyalur tenaga kerja, sebagian lagi ya mungkin agak-agak ilegal seperti itu. Nah, mereka banyak dipakai sebagai buruh di perkebunan sawit. Jadi untuk angkut sawitnya yang dari pohon pindahin ke pabrik gitu. Karena itu juga pekerjaan kasar dan cukup berat gitu. Nah, saking kurangnya pada waktu itu akhirnya sawitnya sampai matang di pohon gitu, sampai busuk dibiarin busuk aja. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa ngambil. Nah, itu juga salah satu yang menyebabkan tahun lalu harga kelapa sawit tinggi karena berkurangnya supply. Sekarang begitu sudah mulai normal, sudah tidak seperti dulu lagi. Bahkan juga memang ada pelonggaran-pelonggaran. Industri penerbangan juga sama, Bapak Ibu. Karena penerbangan itu bisa dikatakan yang paling terdampak, paling parah dari pandemi itu penerbangan. Nggak cuma penerbangan, bandaranya juga gitu ya. Jadi pesawatnya banyak yang nggak jadi terbang, ya orang mau terbang juga nggak jadi. Kita tahu kayak mungkin saya beberapa waktu ini baru dari Bandara Soekarno Hatta, tidak seramai seperti zaman dulu gitu ya. Kemudian bandara-bandara luar negeri juga mengalami hal yang sama, sehingga nggak cuma pesawat itu, bahkan bandaranya juga melakukan banyak PHK. Ya apa boleh buat sih, memang ini efek negatif daripada pandemi yang sangat dirasakan. Nah, ketika penerbangannya sudah mulai kembali ramai, yang jadi masalah sekarang gini nih, waktu perusahaan penerbangan mereka kesulitan untuk bayar pesawat, ya pesawatnya ditarik. Sekarang sudah mulai ramai lagi. Dulu katakan Jakarta Surabaya 1 hari bisa 8 flight, 7 flight gitu ya, Garuda gitu. Sekarang mungkin cuma tinggal 3-4 flight gitu. Kenapa? Karena pesawatnya sudah mungkin nggak sebanyak dulu. Pilotnya juga mungkin tidak sebanyak dulu. Nah, jadi keterbatasan akan pesawat itu menyebabkan jumlah flight berkurang. Otomatis penumpangnya terkonsentrasi dong. Kalau dulu saya tahu saya Jakarta Surabaya tuh walaupun 7 flight sehari itu setiap flight selalu penuh gitu. Nah, jadi karena terkonsentrasi ya orangnya lebih banyak. Indonesia belum sampai parah, saya lihat itu masih oke lah. Ya karena penumpang memang sudah balik tapi hanya bulan-bulan tertentu. Mungkin bulan-bulan liburan ya atau mungkin lagi ada event atau apa. Tapi dalam kondisi normal sih masih oke. Nah, yang saya lihat agak parah itu dan sudah muncul di berita tuh di luar negeri Bapak Ibu.
Jadi sudah banyak sekali berita-berita ya, misalnya di Inggris, di Amerika, di Australia juga gitu ya. Penumpangnya telantar, bagasinya itu nunggunya bisa 3-4 jam. Kenapa bisa 3-4 jam? Karena yang tadinya petugas bandara yang periksa bagasinya mungkin ada 20 orang, sekarang mungkin cuma tinggal 5. Karena tinggal 5, keluarnya lama. Jadi orang nunggu berjam-jam di sana. Kalau yang transit flight, tahu-tahu itu bandaranya sudah, orangnya sudah terbang, bagasinya masih belum gitu. Nah, kemudian karena jumlah orang yang terlantar banyak gitu ya, bagasinya lama, orang jadi nunggunya di lounge. Lounge yang dulu mungkin penumpang kelas bisnis atau frequent flyer kelas Garuda, kelas Gold atau Platinum seperti itu, sekarang jadi mungkin lebih banyak orang, lebih ramai. Kenapa? Karena ya kalau saya harus nunggu 3-4 jam atau bahkan 5-6 jam, mendingan saya nunggu di situ. Tempatnya lebih nyaman gitu ya. Nah, beberapa mengeluhkan, oh tidak seeksklusif dulu lagi ya tempat seperti itu. Itu tidak hanya terjadi di satu dua negara, di banyak negara. Jadi pada saat layanan pesawatnya kurang optimal karena jumlah tenaga kerja berkurang, itu terjadi seperti itu. Nah, ya launch-nya sendiri kan harus survive juga kan. Begitu penumpang berkurang banyak, dulu mengandalkan pemilik kartu kredit atau apa, ya sekarang mungkin mereka buka untuk umum dengan satu harga. Ya itu menurut saya sangat normal lah gitu ya. Jadi memang terjadi supply disruption juga sekarang di penerbangan, dan saya pikir masih butuh cukup waktu untuk bisa pulih. Karena penerbangan-penerbangan itu waktu 2020-2021 benar-benar terhantam dengan berat. Mungkin untuk restrukturisasi pesawat-pesawatnya banyak yang dikembalikan. Nah, jadi itu butuh waktu untuk bisa normal lagi. Nah, jadi pandemi dan cara kerja yang digital itu memang mendisrupsi banyak hal. Ya, ya apa boleh buat, itu proses yang harus kita alami. Semoga tidak terjadi di Indonesia, ya. Karena memang ini terjadi di negara-negara yang mereka punya kebijakan penerbangan lebih longgar, yang sudah dari tahun lalu lebih longgar. Kalau Indonesia itu baru tahun ini lebih longgar. Kalau yang negara Eropa mungkin dari tahun lalu. Nah, semoga pandemi bisa segera berubah jadi endemi, sehingga kalau misalnya ada positif COVID tidak harus dikarantina, tidak boleh masuk mall karena dia punya peduli lindungi warnanya berubah gitu ya. Jadi krisis tenaga kerja di beberapa negara juga bisa segera berakhir. Karena kalau misalnya kita sudah bisa pergi ke luar negeri dengan longgar seperti dahulu, ya tentunya kebutuhan akan tenaga kerja di luar negeri pun ya itu juga akan bisa terpenuhi dengan cepat. Demikian sharing dari saya. Semoga bisa menambah knowledge atau pengetahuan kita semua. Terima kasih semuanya dan semoga Anda sehat selalu.